Sup gengs, balik lagi nih bersama Presiden Direktur Z di channel kesayangan tetangga kalian, yaitu Cinema Z Empire. Setelah kemarin gua ngeracok tentang Scooby-Doo di Pop-Up, sekarang gua bakal ngelanjutin lagi tentang Scooby-Doo di Pop-Up episode kedua, yaitu Scooby-Doo Monster Unleashed. Kalau kalian nonton racau ini, kalian juga pasti inget-inget nih malam-malam jam 9 nungguin film ini di Trans TV. Bener nggak loh? Min Z, ya juga gitu soalnya gengs. By the way, film ini masih sama nih kayak film sebelumnya yang digarap oleh Raja Gosnell, dan aktornya pun juga masih sama kayak film yang satunya tuh. So langsung aja yuk gengs, kita masuk ke racau episode 5000 kedua. Let's move it. Awal film di sebuah museum Mystery Inc. sudah mencapai kesuksesannya dan menghadiri konferensi pers di sebuah museum milik mereka sendiri. Fred dan kawan-kawan pun turun dari mobil dan menemui para fans-fansnya guys. Dan Fred di sini diwawancarai oleh seorang reporter, sedangkan Shaggy di sini bertemu dengan fans-fansnya dan Scooby juga bertemu dengan fans-fansnya yang isinya adalah anjing. Tapi guys, tiba-tiba di sini ada seseorang yang gak suka ngelihat kesenangan dari Mystery Inc. Fred dan kawan-kawan pun langsung masuk ke museum tersebut yang ternyata berisi dari boneka-boneka atau kasus-kasus yang pernah mereka kerjakan. Dan akhirnya Mystery Inc. pun menjelaskan tentang hantu-hantu tersebut kepada para tamu, seperti The Black Knight Ghost, 10.000 Vault Ghost, dan si Shaggy juga menghampiri hantu yang benar-benar mengingatkan, yaitu hantu Pterodactyl. Sedangkan Fred sedang mempresentasikan tentang hantu aspal Blacken guys. Lalu Velma tiba-tiba bengong di sini ketika Deknen melihat seorang pria manis cakep mirip kayak Presiden Direktur Z tapi tanpa kacamata. Dan Velma pun sepertinya terkena panah asmara. So Velma ini menjadi gagap ketika bertemu dengan Minzy. Matamu Minzy. Nah terus guys, belum selesai pesta Mystery Inc. tiba-tiba museum Mystery Inc. terkena serangan mistis. Dan entah kenapa guys, seluruh makhluk-makhluk yang ada di museum akhirnya bangkit kembali, seperti monster Pterodactyl. Dan akhirnya monster tersebut pun menyerang seluruh museum. Dan Mystery Inc. pun akhirnya berusaha untuk mengikatkannya ke sebuah hordeng guys. Tapi ya biasalah, ala-ala Scooby gitu, tali pun terlepas dan Pterodactyl pun pergi. Dan kocaknya guys, si Shaggy dan Scooby pun terikat dan mereka berdua pun akhirnya malah terseret. Lalu tiba-tiba ada mas-mas bertopeng yang meneror dan berkata bahwa mas-mas itu akan membuka kedok sebenarnya dari Mystery Inc. Dan mas-mas itu pun pergi dari museum. Singkat cerita, museum Mystery Inc. ini sekarang dipenuhi oleh polis lain dan si Velma menemukan pintu rahasia di bawah patung Pterodactyl. Lalu Fred dan Daphne menghampirinya dan Daphne berkata, "Mang, perasaan gue kurang enak yo. Rapopo dik, yang penting gue jolos dol, ciamput." Di markas Mystery Inc. By the way, di sini Mystery Inc. sudah menjadi sukses ya guys. Karena markas Mystery Inc. di sini udah kayak rumah Barbie. Mystery Inc. sedang menonton tayangan berita tentang kejadian kemarin dan akhirnya Velma pun mematikan acara itu dan mereka pun akhirnya malah insecure dan menyalahkan diri sendiri. Nah, Velma pun malah akhirnya mengajak mereka untuk pergi ke laboratorium. Tetapi enggak dengan Shaggy dan Scoop. Shaggy dan Scoop masih aja merasa insecure. Lalu Shaggy pun berpikir bahwa pasti ada satu hal yang dapat membuat Shaggy serta Scooby membuktikan pada khalayak bahwa mereka itu the best. Dan akhirnya mereka pun mengucapkan sumpah palapa yang berisi "saya akan menyatukan Nusantara." Skip. Singkat cerita, mereka pun memakeover dirinya dan penampilan mereka berubah abis. Bahkan Scooby pun sampai rela loh memakai boots milik Daphne. Setelah itu guys, Mystery Inc. pun mengecek petunjuk yang baru aja di print. Dan akhirnya mereka menemukan bahwa itu adalah sisik dari Pterodactyl yang asli. Dan mereka mendapat petunjuk ke seorang kriminal yang bernama Dr. Jonathan Jacobo. Flashback bentar gengs. Jadi si John Jacob ini hobinya tuh maling dan ngelakuin eksperimen-eksperimen gitulah. Dan akhirnya salah satu eksperimen itu tuh bisa hidup. Dan singkat cerita, Jonathan Jacob ini dipenjara dan pergi dari penjara alias kabur menggunakan sayap buatan, tetapi malah jatuh di laut. Dan Mystery Inc. pun mendapatkan bukti lain, yaitu Jeremiah Wickles atau si hantu Black Knight. Lalu Shaggy dan Scooby ini pun mencatat bukti-bukti yang ada.
Dan singkat cerita, Misteri Inc bersama mobil Luxio-nya OTW ke rumah angker. Sesampainya di sana, ada bocah-bocah yang memanggil Misteri Inc dan mengejeknya. Balik ke Misteri Inc guys. Fred menarik bel rumah dan tanpa sengaja mereka malah masuk ke jebakan dari rumah milik Wickles. Lalu si Daphne ini mencoba mengeluarkan kawan-kawannya menggunakan sebuah blaster. Dan akhirnya orang-orang yang tadi masuk di jebakan pun akhirnya bisa keluar guys. Nah terus di sini si Shaggy sok-sokan banget jadi pemberani dan akhirnya Shaggy serta Scooby pun mencari petunjuk dan di sisi lain Daphne menemukan sebuah jejak berwarna hijau dan Scooby pun menemukan sebuah kolor dan memakainya. Balik ke Velma dan kawan-kawan guys yang menemukan sebuah kitab. Eits, tapi ini kitab bukan sembarang kitab guys, karena kitab ini berisi cara membuat atau membentuk monster-monster. Balik ke Scooby-Doo. Scooby-Doo sekarang memberikan barang-barang yang tidak penting ini ke Shaggy, dan si Scoop serta Shaggy pun bermain-main dan menari-nari. Hingga Scooby pun dihantui hantu Black Knight Ghost. Mereka pun berlari dan menutup pintu dengan barang-barang. Tetapi Black Knight Ghost di sini malah masuk dari pintu samping guys. Ya pokoknya kocak banget lah. Thanks. Lalu Fred datang dan dipukulin oleh Black Knight Ghost ini guys. He brought it. Dan Misteri Inc pun akhirnya bertarung dengan The Black Knight Ghost dan kejar-kejaran dengan hantu tersebut. Hingga Daphne tiba-tiba bisa menendang pedang dari Black Knight. Tetapi unik guys, pedang dari Black Knight di sini menyerang dengan sendirinya dan tiba-tiba Velma pun menendang gembili dari orang tersebut dan Misteri Inc pun segera kabur. Sesampainya di markas, Misteri Inc, Scooby, dan Shaggy berlagak seperti orang terkena penyakit guys dan Shaggy pun keluar. Di markas, Velma menemukan sebuah petunjuk dan menemukan zat yang bernama randomonium yang berguna untuk membuat monster. Saat seluruh Misteri Inc sedang riweuh, tiba-tiba ada yang mengetuk pintunya. Dan ternyata itu adalah cowok yang disukai Velma. Velma panik dan salting serta ngumpet. Daphne pun mengejarnya dan meyakinkan ke Velma untuk bertemu dengan cowok tersebut. Velma pun insecure dan Daphne pun melakukan makeover kepada Velma. Nah, singkat cerita guys, Velma pun menjadi... Akhirnya, Misteri Inc pun kembali berjalan bersama dan OTW ke suatu tempat. Shaggy dan Scoop sampai di sebuah tempat yang bernama The Fox Ghost dan bertemu dengan kawanan-kawanan yang dulu ia tangkepin, seperti hantu Redbeard, hantu Ozark Witch, dan singkat cerita, Scooby dan Shaggy pun masuk ke dalam dan menyamar sebagai penari disco. Dan dia melihat bahwa Misteri Inc di tempat ini benar-benar gak ada harga dirinya dan menjadi bulan-bulanan warga. Dan tiba-tiba ia bertemu dengan Mr. Wickles dan Shaggy pun mengajaknya bicara. Nah, di sini tiba-tiba Shaggy terenyuh dengan perkataan Mr. Wickles dan setelah hal itu Shaggy memutuskan pergi. Setelah itu guys, si Scooby ini malah diajak menari oleh seorang tante-tante. Tante-tante. Dan Scooby pun akhirnya di situ menggonggong. Kampret banget nih film anjay. Dan tiba-tiba terus setelah itu penyamaran Scooby ini malah terbongkar saat wignya terlempar. Nah, Shaggy di sini mencoba meyakinkan para penjahat tetapi gagal. Dan akhirnya mereka pun terkepung. Mereka pun berlari dan akhirnya mereka kabur lewat tempat sampah. Singkat cerita guys, di Misteri Inc, Velma dan Minzy sedang berpacaran. Lalu tiba-tiba ada bunyi prrrt dari Velma. Dan cowok dari Velma ini berkata bahwa sebenarnya Velma ini lebih cantik dari sebelumnya. Dan singkat cerita guys, Misteri Inc pun akhirnya lewat depan museumnya toh. Dan dia kaget bahwa seisi museum sekarang udah jadi berantakan. Dan ternyata guys, seisi kostum dari museum itu udah hilang, dicuri oleh hantu yang bernama hantu Black Knight ini dan hantu Pterodactyl. Ya well, karena hal ini pacar Velma pun menjadi galau lah. Dan Velma yang tadi berpakaian super duper meletot sekarang melepaskan pakaiannya. Aduh, kasihan. Lalu Misteri Inc pun masuk ke dalam mobil tersebut. Dan di dalam mobil tiba-tiba Daphne melihat sebuah petunjuk. Ia pun keluar dan mendatangi reporter kampret tadi. Dan mereka pun sedikit adu cincong. Dan Daphne melihat hal aneh.
di dalam reporter itu. Lalu belum selesai debat cincong itu, tiba-tiba mas-mas bertopeng sudah ada di atas museum dan berkata bahwa seluruh Coolsville akan menjadi miliknya. Kembali ke Shaggy dan Scooby guys. Di sini Scoop and Shag melihat cowok dari Velma yang mulai sekarang kita panggil dengan nama si Zunet ya, pakai Z. Si Zunet menakut-nakuti Scooby dan Shaggy guys. Dan Scooby serta Shaggy tiba-tiba melihat orang tua Wickles dan mengikutinya. Nah, Pak Wickles ini masuk ke sebuah pabrik. Dan lagi-lagi, tingkah lucu dua kecol ini terjadi lagi. Scoop dan Shaggy menyamar sebagai semak-semak John. Dan singkat cerita, Scoop serta Shag pun akhirnya masuk ke dalam pabrik tersebut dan mengendap-endap di balik kegelapan. Saat mengendap-endap ini guys, tiba-tiba ada sebuah hantu tengkorak yang digendong oleh Scooby. Scooby dan Shaggy pun akhirnya berlari. Dan tiba-tiba mereka menemukan sebuah elevator dan mereka pun turun ke bawah. Mr. Ing baru saja datang di bekas pabrik tersebut. Dan Fred serta Daphne agak bercincong sedikit lah. Nah lalu guys, si Fred ini melihat di balik jendela perkumpulan para penjahat. Fred pun akhirnya mendobrak dan ternyata Mr. Wickle ini sedang rapat dengan para investor tentang bekas pabrik ini yang akan dijadikan taman bermain. Salah sangka kan lo? Dan Mr. Wickle pun akhirnya mengklarifikasi bahwa ia ini sebenarnya bermusuhan dengan yang namanya Jonathan Jacobo. Dan tiba-tiba para investor pun akhirnya malah meninggalkan Pak Wickles. Shaggy dan Scooby sampai di ruang bawah tanah dan mereka menemukan sebuah laboratorium di dalamnya. Scooby yang melihat sebuah cermin tiba-tiba membuka cermin tersebut dan meminum semua cairan yang ada di sana guys. Dan Shaggy yang melihatnya langsung meminumkan penawar ke Scooby. Dan Shaggy yang melihatnya pun sedikit menjilatnya lah. Lalu tiba-tiba guys, tumbuh tetek di badan Shaggy dan si Scooby ini malah menjadi Tasmanian Devil. Aduh, bener-bener absurd dah yang film. Shaggy terus mencari ramuan yang cocok guys, tetapi malah menemukan cairan perubah yang benar-benar absurd. Shaggy tiba-tiba di sini langsung jadi berotot dan Scooby jadi Albert Einstein. Scooby yang pintar pun meracik ramuannya dan memberikannya ke Shaggy. Dan Shaggy yang gak terima malah membuangnya di lantai guys. Fred dan kawan-kawan pun mendengar suara pecahan dan langsung menyusul mereka ke bawah. Dan singkat cerita, Scooby pun akhirnya berhasil meminumkan cairannya dan akhirnya jadilah mereka seperti awal dulu. Si Velma di sini menemukan sebuah ruangan rahasia. Ruangan berisi kostum-kostum dari Mr. Ing. Dan siapapun yang melakukan hal itu pastinya ingin membuat monster sungguhan. Lalu Velma di sini mendapat pencerahan guys bahwa ternyata pelaku dari semua ini adalah si Zunet pakai Z. Lalu Shaggy dan Scooby yang sok-sokan guys dan tiba-tiba mereka pun malah mengaktifkan alat pembuat monster tersebut layaknya DJ. Monster tersebut pun pada hidup. Dan Shaggy serta Scooby pun kaget karena semua monster yang ada sudah hidup. Fred dan kawan-kawan yang melihat itu pun berusaha untuk mengambil panel kontrol dari monster tersebut dan mengambilnya. Lalu Fred dengan kerennya menghindari setiap monster yang ada dan Misteri Ing pun kabur dari para monster itu. Shaggy dan Scooby berpisah dari Fred dan kawan-kawan dan lari ke pintu yang tidak berujung. Lalu mas-mas bertopeng dan hantu Black Knight mengomando setiap hantu untuk menghancurkan kota. Kembali ke Shaggy and Scoop nih. Mereka sekarang dihadapkan pada sebuah jurang dan mereka pun melakukan skate menggunakan penutup sampah. Impossible. Nah lalu hantu tengkorak itu pun juga mengikuti mereka guys. Bahkan di tengah jalan hantu tersebut sempat mengganggu Scooby. Pokoknya kocak. Scooby sampai di ujung tebing dan Shaggy menabrak hingga terjatuh, tetapi kalem aja karena Misteri Ing pun menangkap mereka berdua. Sekarang kota dalam teror hantu dan mas-mas bertopeng tersebut meminta seluruh kota untuk menyerahkan Misteri Ing. Bahkan permintaan dari mas-mas bertopeng itu pun sampai membuat seluruh kota berdemo. Dan di sini ada adegan lucu guys saat zombie ini memuntahkan cairan ke kameramen. Lalu di sini Misteri Ing kebingungan dan Misteri Ing pun akhirnya melihat rekaman bahwa Black Knight sudah menyerang stasiun TV. Misteri Ing pun akhirnya ngungsi ke gubuk lama mereka saat awal Misteri Ing dibangun. Lalu di sini Fred sedikit galau dan Daphne menenangkannya. Sedangkan Scoop dan Shaggy di sini juga galau dan mereka pun saling sender. Balik ke Fred dan kawan-kawan. Fred dan kawan-kawan berada di dalam markas. Dan mereka melihat sebuah foto Misteri Ing zaman dahulu dan mereka pun flashback di saat zaman-zaman mereka SMA guys. Nah lalu,
Di sini, Velma menemukan sebuah alat pembuat gitaran pertama milik Velma. Dan akhirnya mereka pun mendapat ide bahwa alat ini bisa membalikkan semua monster yang sudah muncul ke kota. Mereka pun bekerja sama guys membuat alat tersebut. Sedangkan Shaggy dan Scooby sedang berada di luar dan merasa insecure. Dan saat mereka menghadap ke sebuah danau, tiba-tiba dari danau tersebut muncul sebuah hantu. Dan hantu itu pun mendatanginya, dan akhirnya mereka pun berlari masuk ke mobil. Tetapi sayang, karena hantu itu tiba-tiba sudah menembakkan panahnya dan menyeret mobil mereka. Tetapi Fred tidak habis pikir, karena ia malah menabrak hantu tersebut. Dan di mobil, Velma sudah selesai membuat alat itu dan tiba-tiba monster pterodactyl pun mengejarnya dan menyerang mobil Mystery Inc. Dan mobil Mystery Inc yang dikendarai Scooby-Doo malah kacau begitu saja dan hampir menabrak truk yang dikendalikan makhluk zombie. Scooby-Doo pun sekarang bisa menyetir mobil guys. Kocak. Mereka pun sampai di pabrik yang tadi guys, dan sudah dihadang oleh Black Knight. Dan di sini Fred pun bergelut dengan monster itu ala-ala kesatria Inggris zaman dahulu. Dan by the way, siapa yang naruh motor di situ? Alah, ora penting. Di sisi lain, Shaggy dan kawan-kawan dihadang oleh monster 10.000 volt dan Daphne memilih untuk menghadapinya. Tetapi sayang guys, Fred dan Daphne malah tergeletak begitu saja dan mereka pun saling berpandangan. Di lain tempat, Shaggy dan kawan-kawan bertemu dengan Skeleton Man dan mereka berdua pun pergi ke tempat lain. Velma di sini mengamanati Shaggy dan Scooby pusat kontrol tersebut, tetapi malah insecure lagi-lagi. Dan Velma pun akhirnya menyemangati mereka. Dan Velma memilih untuk bertarung dengan monster tengkorak Gelo. Lalu Scooby yang OTW pun bertemu dengan hantu Miner 49er dan mengambil langkah kaki 1000. Sedangkan Velma mengecoh monster tengkorak itu. Balik ke Daphne dan kawan-kawan. Daphne dan kawan-kawan di sini menyusun rencana dan berhasil mengalahkan monster-monster tersebut. Dan Velma juga berhasil mengalahkan monster tersebut dan masuk ke sebuah ruangan. Lalu Scooby dan Shaggy pun mengalahkan monster itu dengan cara yang terbilang unik. Di sini, Velma menemukan sebuah tempat persembunyian dan ia melihat sebuah tempat yang berisi koran-koran lawas. Dan ternyata tempat ini adalah tempat pemujaan dari Jonathan Jacobo. Dan tiba-tiba di belakang Velma sudah ada Zunet yang ternyata bernama asli Patrick. Dan ternyata, menurutnya, Patrick lah yang melakukan semua ini. Velma pun langsung kabur ke ruang kontrol. Velma tiba-tiba terjatuh tetapi diselamatkan oleh Patrick Wanggai. Dan Velma berkata bahwa Patrick adalah mas-mas bertopeng tadi. Nah, saat Velma diselamatkan oleh Patrick, tiba-tiba Patrick dibawa oleh monster pterodactyl dan balik ke Scooby dan Shaggy ya. Shaggy dan Scoop sudah sampai di ruang kontrol tetapi malah bertemu dengan monster kapas. Tapi apa yang terjadi guys? Tahu nggak kalian? Scooby dan Shaggy malah memakan dan menikmati monster itu. Dan akhirnya bertemulah Shaggy dan Scoop dengan Fred dan kawan-kawan. Dan saat mereka sampai di ruang pusat kontrol, ternyata para monster sudah menghadangnya. Monster tersebut lalu menyerang dan saling melempar alat kontrol itu. Sampai akhirnya mereka terpojok. Hingga tersisa Scooby-Doo saja. Dan tiba-tiba Scooby pun menemukan alat hidran dan membekukan monster aspal Blacken itu guys. Ya pokoknya adegan ini lucu banget lah. Dan singkat cerita, Scooby-Doo bisa mengalahkan mereka semua dan mendapatkan kepingan kontrol itu dan berhasil membalikan semua monster yang ada di tempat tersebut. And berhasil menangkap mas-mas bertopeng itu. Dan saat dibuka, ternyata mas-mas bertopeng itu adalah si reporter. Bukan. Ternyata mas-mas bertopeng itu yang asli adalah Dr. Jacobo Jonathan. Kalian ingat kan? Iya. Monster pterodactyl yang asli, dan terungkaplah siapa akhirnya yang menghantui seluruh kota. Lalu di sini Velma dan Mimin Z berbincang-bincang dan Velma ini mengaku bahwa ia suka dengan Mimin Z. Maksudnya Patrick. Dan si Daphne serta Fred berciuman dan Scooby serta Shaggy pun bertingkah lucu dan akhirnya selesai sudah film ini. By the way, menurut kalian gimana sih guys film nostalgia ini? Apakah cukup memberikan kalian percikan-percikan kenangan, memori, dan percikan-percikan old school? Dan menurut kalian gimana film ini nih? Ratingnya berapa? Skornya berapa? Dan review dari kalian gimana? Tolong ya, tuliskan di komentar. Dan satu lagi nih, di sini Min Z minta kalian untuk memberikan kritik saran kepada Min Z bagaimana mungkin pembawaannya enak yang seperti apa, atau mungkin
Mimin Z ini harus bagaimana, editannya gimana, tolong juga tuliskan di komentar ya guys. Dan baiklah, Presiden Z cabut, mic drop and out, ciao.